Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya kembali membahas UEFA Champions League ya. Ada sekitar 6 atau 7 atau bisa sampai 8 laga yang akan saya bahas. Mulai dari laga Sporting Lisbon menghadapi PSG. Terlihat di laga ini Sporting dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan PSG dengan formasi 4-3-3. Terlihat di laga ini ada 5 pemain akan absen untuk Sporting Lisbon, sedangkan PSG terlihat di laga ini yaitu 7 pemain mereka masih mengalami cedera ya. Dari klasemen sementara terlihat di laga ini di mana Sporting berada di peringkat 14, sedangkan tim tamu PSG berada di peringkat 3 sementara dari UEFA Champions League ya. Dari klasemen memang sangat jauh, tetapi untuk laga ini terlihat Sporting saat bermain kadang bisa dikatakan cukup baik. Tidak menutup kemungkinan laga bisa berlangsung selisih 1 gol ataupun Sporting bisa memberi kejutan mengingat mereka bermain kandang. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Villarreal menghadapi Ajax ya. Terlihat di laga ini Villarreal dengan formasi 4-4-2, sedangkan Ajax dengan formasi 4-3-3. Terlihat di laga ini tuan rumah Villarreal ada 6 pemain mereka yang akan absen di laga ini dan 4 pemain dari tim tamu Ajax ya. Jadi terlihat dari klasemen sementara Villarreal dan Ajax ini mereka berada di dasar klasemen. Ajax peringkat 34, Villarreal peringkat 35. Dari 6 laga 1 poin, sedangkan untuk Ajax dari 6 laga 3 poin ya. Untuk laga ini laga kandang Villarreal terbuka lebar untuk Villarreal bisa meraih kemenangan atau kemenangan pertama dari Liga Champions memasuki pekan ke-7 ya. Jadi untuk laga ini masih terbuka lebar untuk Villarreal bisa meraih kemenangan di kandang. Di laga yang ketiga saya membahas pertandingan Real Madrid menghadapi AS Monaco ya. Madrid dengan formasi 4-3-3, Monaco dengan formasi 4-4-2. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Real Madrid terlihat ada sekitar 7 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk AS Monaco di laga ini sekitar ada 9 pemain. Klasemen sementara dari lanjutan UEFA Champions League di mana tuan rumah Madrid berada di peringkat 7, sedangkan untuk kubu tim tamu Monaco berada di peringkat 19. Untuk laga ini karena memang Madrid masih belum konsisten dari performa mereka, kemungkinan besar dari skor nampaknya tidak akan lebih dari 3 gol ya. Maksimal jika ada gol laga ini mungkin maksimal akan terjadi 3 gol saja untuk laga tuan rumah Madrid menghadapi tim tamu Monaco. Oke baik, berikutnya memasuki laga yang keempat saya membahas pertandingan Copenhagen menghadapi Napoli. Terlihat di laga ini tuan rumah Copenhagen dengan formasi 4-4-2 ya, sedangkan Copenhagen Napoli dengan formasi 3-4-2-1. Terlihat di laga ini ada sekitar 4 pemain akan absen, sedangkan Napoli di laga ini cukup banyak ya pemain Napoli mengalami cedera, yaitu ada 9 pemain. Di klasemen sementara Copenhagen berada di peringkat 24, Napoli berada di peringkat 23. Jadi untuk laga ini saya mengira nampaknya Napoli akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Kemungkinan besar Copenhagen bisa menahan imbang Napoli. Oke, next berikutnya saya membahas pertandingan Tottenham menghadapi Dortmund ya. Terlihat di laga ini Tottenham dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Dortmund dengan formasi 3-4-2-1. Terlihat di laga ini tuan rumah Tottenham cukup banyak pemain mereka yang akan absen di laga ini, yaitu ada sekitar 12 pemain akan absen dari tuan rumah Tottenham, 3 pemain dari tim tamu Dortmund ya. Klasemen sementara Tottenham peringkat 11, Dortmund berada di peringkat 10. Untuk laga ini walaupun cukup banyak pemain Tottenham mengalami cedera, nampaknya cukup sulit untuk tim tamu Dortmund untuk bisa meraih kemenangan. Terbuka lebar laga ini bisa berakhir di skor imbang. Di laga lainnya saya membahas pertandingan Inter Milan menghadapi tim tamu Arsenal ya. Terlihat di laga ini Inter dengan formasi 3-5-2, Arsenal dengan formasi 4-3-3. Sekitar ada 4 pemain akan absen untuk Inter Milan dan 3 pemain dari tim tamu Arsenal ya. Klasemen sementara Arsenal berada di puncak UEFA Champions League, sedangkan tuan rumah Inter Milan berada di peringkat 6 sementara. Untuk laga ini terlihat dari head-to-head terakhir pertemuan kedua tim pada tahun 2024, di mana pada waktu itu kemenangan tuan rumah Inter ya. Untuk laga ini kemungkinan besar Inter akan memberi kejutan pada tim tamu Arsenal. Kemudian memasuki laga terakhir saya membahas pertandingan Real Madrid menghadapi Club Brugge ya. Ini laga netral bermain di kandang lain. Terlihat di laga ini Real Madrid dengan formasi 4-2-3-1, Club Brugge dengan formasi yang sama. Terlihat di laga ini Club Madrid ada sekitar 7 pemain mereka yang akan absen dan 5 pemain dari tim tamu Club Brugge ya. Dari klasemen sementara terlihat di laga ini Real Madrid nampaknya mereka berada di dasar klasemen dari UEFA Champions League, 1 poin dari 6 laga, kebobolan 15 gol ya. 6 laga itu sangat banyak, sedangkan untuk Club Brugge berada peringkat 31, 4 laga dari 6 pertandingan ya, 4 poin dari 6 pertandingan ya.
Oke, untuk laga ini tim yang diunggulkan nampaknya itu klub Brugge, tetapi saya mengira nampaknya kemungkinan besar kalian mati akan mampu mengimbangi permainan dari klub Brugge mengingat laga ini laga netral. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 24, Desiree Doué. Number 7, Rui Costa. Number 21, Bale. Number 18, Two added minutes has been indicated.